Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pemrograman web dari kelas PTIKC. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Nur Fadila AS, kemudian ada Muhammad Alif Nur Hidayarani, kemudian Arsyanda. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami yaitu web yang berjudul Waktunya Kuis. Jadi website ini tidak digunakan untuk umum, melainkan terkhusus untuk suatu bidang pendidikan, contohnya sekolah, di mana hanya satu admin yang akan mengelolanya dan untuk memastikan siapa saja yang akan ikut serta dalam forum kuisnya akan ditentukan oleh admin tersebut. Pada halaman login ini, kita diarahkan login ke indeks dengan dua opsi, yaitu apakah sebagai admin ataukah user atau pengguna orang yang menjawab kuis tersebut. Jika sebagai admin, maka terdapat fitur menambahkan atau mengedit soal kuis, kemudian menambah user, dan mulai kuis untuk mengelola pertanyaan yang sudah ditambahkan dan kemudian logout. Tapi jika yang login sebagai user, maka fitur yang tersedia hanya untuk mulai kuis saja dan logout. Untuk lebih jelasnya, halaman admin akan dijelaskan oleh Arsyanda. Baik, untuk admin, di sini kita dapat memasukkan username admin dan password. Untuk adminnya ini hanya dapat berjumlah satu. Kemudian kita login. Nah, untuk admin, bedanya admin dengan user, yaitu pada menu drop down di atas terdapat dua menu tambahan, yaitu berupa soal dan jawaban dan manage user. Nah, untuk bagian soal dan jawaban, di sini kita dapat mengatur atau menambah jumlah soal maupun mengurangi soal yang telah ada, menghapus soal yang telah ada. Misalnya kita ingin menambah sebuah soal di sini. Misalnya soalnya di sini tadi 4 tambah 4 sama dengan, terus jawabannya itu 8. Save. Oke, jawaban dan soalnya telah berhasil ditambahkan. Untuk melihat semua soal kita dapat mengklik show 100. Kemudian untuk opsi A, B, dan C-nya kita dapat mengklik tambah jawaban, kemudian kita masukkan opsi A, misalnya 10, save. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke soal yang di bawah, kemudian opsi B, 7, save. Kemudian kita tambahkan lagi untuk opsi C-nya 8, save. Lalu bentuk opsi D-nya 1, save. Nah, kemudian kita juga bisa menghapus soal yang ada. Misalnya kita ingin menghapus nomor 3. Soal nomor 3. Nah, langsung saja kita klik hapus di pada baris soalnya. Yes, delete it untuk menghapusnya. Oke, kita cek kembali lagi di daftar soalnya. Soal nomor 3 telah terhapus. Nah, bedanya jika kita mengklik kolom yang di bawah nomor soal ini, itu adalah opsi A, B, dan C. Jadi ketika kita mengklik opsi hapus yang ada di bagian baris opsi A, B, dan B-nya itu, maka hanya bagian opsi pilihan A, B, dan C-nya saja yang akan terhapus, bukan soalnya. Cancel saja. Baik, misalnya ini sudah terhapus. Kita lihat kan sudah terhapus. Baik, kita tambahkan lagi kembali untuk opsinya. Kita klik save. Baik, kemudian kita beralih ke manage user. Menu manage user. Nah, di sini untuk admin kita dapat menghapus juga, kemudian kita dapat menambahkan user. Misalnya kita ingin menghapus user 1. Kita langsung saja klik baris user 1. Oke, terus kemudian kita ingin menambahkan sebuah user baru, misalnya
Misalnya nama usernya itu user 123, terus passwordnya 1234. Bebas ya passwordnya, tidak ada ketentuan. Dan oke, dapat kita lihat user 123 telah ditambahkan. Dan kemudian kita juga dapat mengedit setiap user. Misalnya kita ingin mengganti passwordnya. Nah, di sini kita hanya dapat mengganti passwordnya ya. Untuk username-nya tidak bisa. Oke, close saja. Kemudian kita kembali ke menu mulai quiz. Nah, di fungsi mulai quiz di admin ini fungsinya untuk memaintenance atau mengecek apakah soal yang sudah kita masukkan tadi sudah ada atau tidak. Misalnya kita ingin mengeceknya, kita tinggal klik saja, klik di sini. Nah, misalnya kita menjawab untuk bagian ini huruf T, kemudian pilih untuk menjawab soalnya. Oke, benar. Jika benar, kita akan dapat 4 poin ya. Dan untuk menjawabnya, kita pencet saja yang bulat-bulat yang ada di samping opsi pilihan A, B, dan C-nya itu. Oke, kita jawab sembarang saja. Oke, misalnya B. Nah, dan jika salah, poin kita akan dikurangi 1. Oke. Oke. Oke, baik. Untuk sesi admin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Kita logout saja. Baik. Sekian. Satu. Baik, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya yang bagian halaman admin akan dijelaskan oleh Muhammad Alif Nurhidayarani. Kepada Muhammad Alif, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan jika user yang akan login. Pertama, tadi sudah disetting terkait usernya. Username-nya itu user 123 dan passwordnya itu 1234. Oke, kita klik login di sini. Bedanya dengan admin tadi, di sini cuma ada sesi mulai kuis. Untuk memulai kuisnya sendiri, kita klik di sini. Kemudian sama dengan tadi tampilannya akan begini. Jika kita menjawab nomor satunya apa yang bisa terbang tanpa sayap, kita coba jawabkan pesawat jam misalnya. Nah, jika benar akan mendapatkan 4 poin. Misalnya di sini 4 tambah 4 sama dengan 10. Kalau kita jawab salah, maka akan dikurangi 1 poin. Intinya poin-poin tersebut akan diakumulasi di akhir kuisnya. Nah, ini ada poin akumulasi dari setiap pertanyaan tadi. Selanjutnya, jika sudah selesai, kita akan klik menu lagi dan mulai kuis untuk mengakhiri sesi yang ini. Itu saja untuk sesi user. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kemudian untuk database-nya sendiri, di sini bisa kita lihat bahwa terdapat 4 tabel, yaitu tabel jawaban, tabel skor, tabel soal, dan tabel user. Untuk tabel jawaban bisa dilihat di sini berisi opsi dari setiap soal yang telah diinputkan, kemudian pada tabel skor berisi akumulasi dari setiap skor dari usernya, kemudian pada tabel soal berisi soal-soal dan beserta jawabannya yang telah diinputkan pada admin. Kemudian pada user
berisi username dan password dari admin maupun dari user yang telah diinputkan. Baik, itu saja dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.